Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga yang ke-25 yang akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Injil Matius pasal 18 ayat 21, demikian firman-Nya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin untuk firman Tuhan. Saudara, nas kita hari ini sulit-sulit karena ini terjadi kepada kita. Benar? Supa uluh jita dia rajin, ji angat ulu ta mampun mele pasar, kan ampi ta mahila. Pura-pura bepili, en meliut, en narai, en langsung narai saya tanah. Buang muka. Itu sifat kita ya. Karena saya sering juga mengalami dan juga pernah melakukan. Ini kejujuran saya. Kalau saya tidak suka dengan seseorang, bisa jadi saya berbuat demikian. Tapi hari ini saya ditampar, Bapak Ibu, barangkali lebih lagi ada yang ditampar. Ditampar oleh firman Tuhan. Benar Bapak Ibu? Karena ini terjadi kepada kita. Mengawali perenungan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita dan meminta kita semua untuk dapat menghadirkan setidaknya satu nama atau satu peristiwa di pikiran kita. Bukan nama atau peristiwa yang membahagiakan, tapi coba hadirkan nama atau orang atau peristiwa yang membuat saudara merasa marah, merasa kesal, merasa kecewa, sakit hati, atau orang yang tidak disukai, atau orang yang sangat dibenci sampai hari ini. Coba munculkan di pikiran saudara. 1, 2, 3. Ada? TG? Yang ada angguk-angguk saja. Setiap orang tanpa terkecuali pasti ada. Karena yang namanya kesalahan, mengampuni dan diampuni ini tidak mengenal istana, tidak mengenal gubuk, tidak mengenal jadi pendek petak, masih TG.
Karena itu ada orang yang sampai pada kematiannya membawa kebencian. Karena persoalan dan perkara mengampuni itu persoalan yang sulit daripada perkara kehidupan ini. Sulit sekali. Ini terjadi pada berbagai kalangan. Karena itu di Facebook misalnya muncul ada peristiwa, misalnya Pak Jokowi, orang mau salaman dengan dia, entah dia lihat atau tidak, ada di Facebook ya. Dia tidak mau mengulurkan tangannya, atau orang yang dia salami tidak mau salaman dengan dia. Ada? Pernah lihat Bapak Ibu? Ada kan? Nanti dilihat di, saya tahu ibu-ibu bapak-bapak ini pasti suka buka-buka seperti itu. Kelihatan di sana. Jadi tidak mengenal pejabat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal orang susah, orang miskin, orang kaya. Kalau sudah perkara sakit hati, sangat sulit mengampuni. Ada orang tertentu saja yang barangkali memang sudah piilnya atau bagaimana sikapnya, dia mudah mengampuni. Ada. Tapi ada orang yang memendam. Memendam ate dalem aku menyewuta. Memendam. Begitu dalam. Dan biasanya tidak pada orang-orang yang jauh, tapi pada orang-orang terdekat. Kita sering sakit hati. Ini persoalan yang baik profesor kah, baik lulus SD kah, kada sekolah kah, bila nengarannya sakit hati, itu semua kalangan Bapak Ibu. Jujur, benar, dan sering kali itu terjadi kepada orang terdekat. Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam cerita kita hari ini. Dilihat bahwa bukan orang yang tidak dikenal, tapi dikatakan teman hamba itu sendiri. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tadi Bapak Ibu sudah memunculkan nama atau peristiwa orang yang dibenci. Ada? Ya, yang angguk-angguk. Ada? Lebih tegas lagi, ada? Oke, 90% mengatakan ada. Bapak Ibu, sekarang Tuhan berkata, ampuni mereka. Coba pikirkan lagi. 1, 2, 3. Sanggup? Sulit. Saya mengatakan sulit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apakah dapat dengan langsung seketika mengampuni? Apa masih perlu waktu? Apa langsung dapat mengampuni? Apa perlu waktu? Perlu waktu. Dalam sekolah kehidupan ini Tuhan berkata, ampuni berapa kali tadi? 7 itu sempurna ya. Dalam Alkitab 7 itu sempurna karena 7 itu adalah lambang penciptaan. 7 hari lamanya. Tetapi Tuhan mengatakan 70 kali 7 kali 7 artinya tidak terbatas pengampunan itu. Menuju kepada kesempurnaan. Sesuatu yang sulit kita lakukan karena kita manusia. Perkara mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan, tetapi kita harus selalu berhadapan dengan itu. Karena kita masih sekolah di sekolah kehidupan. Dan saya katakan tadi, ini dialami oleh semua kalangan, bahkan pendeta pun terjerat pada hal yang sama. Karena kita manusia. Tetapi hari ini saya dan saudara diingatkan untuk mengampuni tanpa batas. Sulit. Maka tege sampai konuluna penda petak masih tadi mengampuni ia. Atau di penda petakan ini dia mampuni tah. Lebih ketawa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagian dari firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk mengharuskan sebenarnya kita untuk mengampuni orang lain dengan tidak perlu menghitungnya. Tidak perlu menghitungnya karena arahnya kesempurnaan. 7 kali 70, 70 kali 7 dan seterusnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekali lagi disampaikan ini bukan persoalan yang gampang.
tidak semudah membalikan telapak tangan untuk dapat memberikan pengampunan kepada orang yang tadi Bapak Ibu sudah bayangkan. Dan juga saya bayangkan. Apalagi kalau misalnya ulu teh jadi pendek petakan nih, kan nampi aku mampun ye. Maka huran teh dia dari mak bumi sehingga besahailah. Sehingga narera pati na sehingga dia tahu ampi tame teh ulu menasap pindah ya nu tepetak. Kita lalu menafsirnya begitu. Padahal memang pati teh dia baukur. Lalu anu teh dia bukur kia. Dia ketawa. Lalu kita menafsirah, dia diterima bumi. Teh na dosa denganku. Sampai mata giri-giri itah. Ku teh itahlah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, karena kemanusiaan kita. Ya kan? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sering kali kita mensyukuri sesuatu yang menimpa orang lain karena kebencian kita. Padahal hari ini jelas sekali mengampuni itu sebuah keharusan. Dan PR besar di sekolah kehidupan saya dan saudara untuk bagaimana memberikan pengampunan yang tiada batas. Tadi kita sepakat mengatakan perlu waktu. Amin. Perlu waktu. Saya dan saudara harus belajar dari apa yang firman Tuhan hari ini katakan. Pengampunan bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilewati setiap manusia. Jadi tidak satu kelompok, ini setiap manusia Bapak Ibu. Artinya setiap kepala yang hadir hari ini pasti punya sisi lain dalam dirinya yang tidak dapat mengampuni. Saya tidak mengatakan seperti apa jenisnya. Barangkali kita pernah benci dengan ayah kita karena memukuli kita waktu kita kecil. Barangkali kita benci dengan ibu kita padahal ayah ibu kita sudah tiada. Karena barangkali dulu pas tentelu dadar sehingga hai ayun kakak ku bagi ayung kurik. Membekas di hati. Ini perkara yang sebenarnya gitu. Karena kita merasa tidak adil. Leha kakak punya kulak sampai karekan Jawa aku dia, maka hendak ya angatku ke Jawa kan nih, ngui menangis kebuat, disimpan di dalam hati. Atau barangkali ada hal-hal kita dengan suami kita, kita dengan istri kita, anak kita dengan kita, siapa yang tahu? Atau barangkali kiri kanan kita, tetangga kita, tege tetangga, mohon maaf lah, dia aja aku anu sama dia ku tawa ke tetangga Bapak Ibu, tege jadi hati ngak. Maaf. Tege helat dinding itu. Ini terjadi pada kita. Apalagi ini tahun politik. Dia minti aku malek ye. Beken jinti maka jadi nengak aku ye duit. Nah, ikam. Kebencian Bapak Ibu muncul hal-hal sepele seperti itu. Tapi itu real terjadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Di dalam hidup kini. Maka sekolah kehidupan kita hari ini mengajarkan tentang bagaimana mengampuni. Sulit. Sulit sekali. Matematika seperti apapun sulitnya ada rumusnya. Fisika, biologi, semua ada pengajarannya, ada jawabannya. Pertanyaannya mengapa kita harus mengampuni? Jelas sekali bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni manusia. Amin. Allah sudah terlebih dahulu mengampuni manusia. Mengampuni bukan berarti kita lupa sepenuhnya dan tidak ingat apa-apa tentang kesalahan orang yang melakukan itu kepada kita. Tidak mungkin kita lupa. Kecuali kita amnesia, demensia dan sia-sia yang lain. Tahu kita lupa awi ngelilu. Teh demensia, amnesia teh awi kare kecelakaan dan macam teh amnesia, demensia nawi ngelilu. Tahu kita dia bingat. Sehingga bejentak bejurah dengan ulu je sulak menyepak kita tahu awi tang linglung teh demensia pikun. Jadi mengampuni bukan berarti kita lupa sepenuhnya dan tidak ingat apa-apa tentang kesalahan orang yang sudah menyakiti kita, tetapi sebenarnya mengampuni adalah mencoba membuat keputusan dalam hidup untuk melupakan
dan tidak mencoba mengingat-ingat lagi kejadian yang membuat kita tersakiti. Tadi kalau saya membuat Bapak Ibu mengingat, itu untuk membongkar. Lalu tadi saya mengatakan ampunilah mereka untuk mengubur lagi. Ini proses pastoral, proses yang perlu waktu. Berlanjut nanti barangkali bulan depan kalau saya di sini lagi, kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Kita bongkar dulu, kita perbaiki, lalu kita kubur lebih dalam. Mengapa kita harus mengampuni? Sekali lagi jawabannya, karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Pengampunan yang diberikan Allah didasarkan atas belas kasihan Allah, sama seperti seorang raja kepada hambanya. Tadi jelas ya, firman Tuhan tadi mengatakan bagaimana hamba yang berutang itu dituntut untuk melunasi utangnya, tapi oleh belas kasihan raja, hamba yang berutang banyak itu dibebaskan dari hutangnya. Karena itu setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, ia juga menerima pengampunan dan belas kasihan. Dengan demikian setiap orang percaya diminta untuk mengampuni, karena Allah telah memberi dan menerima bagi kita dan saudara belas kasihan di dalam kehidupan kita ini. Tapi persoalannya kita yang kemudian merasa sudah diampuni tapi tidak mampu mengampuni yang lain. Itu kan terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Sudah diberi pengampunan, malah ye hindai jema lagi ulu beken, behimat hindai ye menenyek ulu beken. Walaupun sulit sekali, karena kita ini kan sejujurnya debt collector ya. Dia munitah nare sewu tanah memilih motorna, muntah dia bayar luan ulu motorita. Itu secara manusia, hukum secara manusia, karena hukum ekonomi berbeda dengan hukum manusia. Tetapi soal perasaan kita yang bisa mengolahnya. Amin Bapak Ibu. Waktu akan menolong kita untuk mengampuni. Sekarang pertanyaan saya, mengampuni itu harus atau tidak? Mengampuni itu harus atau tidak? Harus. Apakah ada batasnya? Haji belemu au. Apakah ada batasnya? Tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Tetapi kita memang manusia dan hanya Tuhan yang mampu menegur kita dan menolong kita mengolah perasaan untuk sehingga kita dapat mengampuni. Sekarang jikalau saudara mau mengolah diri, coba munculkan lagi kenangan-kenangan itu, bukan untuk menambah atau memupuk rasa sakit hati, tapi untuk mendengar suara Tuhan berkata, ampuni dia, ampuni mereka, ampuni apa yang terjadi pada dirimu. Dengan begitu engkau berdamai. Bukan kemudian ketika engkau mengingat-ingat, lalu engkau semakin berkobar-kobar dendammu. Lalu tiba-tiba awi pendeta menyuruh aku mengingat belum mimbit masak pisau. Nah, kamu bisa terjadi Bapak Ibu, bisa terjadi karena kita mengingat-ingat. Tapi mari kita mengolah perasaan sakit hati kita untuk mengatakan, Tuhan aku mau mengampuni. Seperti hari ini firman Tuhan mengatakan kepadaku. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok, mungkin nanti malam, mungkin subuh nanti, mungkin 2 tahun lagi, mungkin kita juga tidak sanggup mengampuni. Itu persoalan kita dengan diri kita sendiri. Tuhan menolong saya dan saudara untuk boleh mengampuni. Mengampuni sebuah keharusan, tapi kita harus jujur mengatakan ini proses. Mintalah kepada Tuhan pengampunan. Mintalah kepada Tuhan hati yang memberi pengampunan. Tuhan menolong saya dan saudara. Dengarkanlah suara Tuhan, ampuni mereka. Amin. Amin. Mari kita sama-sama belajar supaya kita dapat lulus di sekolah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.